Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Setoran belum lunas, ratusan jemaah asal Nusa Tenggara Barat terancam gagal berhaji. Curi sepeda motor, seorang mahasiswa dan rekannya ditangkap polisi. Warga di Lombok Tengah sukses membuat cemilan keripik cabai yang cita rasanya disukai hingga keluar daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyimpulkan penyebab banjir yang terjadi disebabkan karena persoalan lingkungan. BPBD mendata banjir di Pulau Lombok dan Sumbawa diantaranya karena terjadinya sedimentasi atau pendangkalan sungai dan irigasi. Banjir juga disebabkan terus berkurangnya resapan tanah akibat alih fungsi lahan dan penggundulan hutan. Untuk mengatasi banjir susulan, BPBD mengajak masyarakat ikut bergotong royong melakukan pengerukan untuk normalisasi sungai. Warga juga diminta turut mengawasi pembalakan liar dan mengurangi resiko kerusakan lingkungan agar tidak memicu banjir. Di mana ini kawasan pariwisata, setelah kami cek memang harus ada perawatan saluran drainase yang lebih intensif. Karena saluran drainase terutama jalan nasional yang ada di sana itu kan tertutup sama sedimen yang dibawa dari hulu ke hilir. Nah, ini yang kurang cepat ditanggapi oleh kewenangan BPJN ya, harus cepat itu. Sehingga kemarin itulah yang menyebabkan dia airnya meluap di situ. BPBD meminta masyarakat tetap waspada resiko banjir mengingat masih terjadinya hujan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyesalkan sejumlah simpatisan partai politik yang melibatkan anak-anak saat pendaftaran bakal calon legislatif ke kantor KPU setempat. Perlibatan anak-anak dalam kegiatan partai politik dilarang dalam Undang-Undang Pemilu karena dinilai akan merusak psikologis dan tumbuh kembang mereka. Untuk mencari solusi, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak sekaligus meminta masukan agar diberikan solusi. Bawaslu juga akan menyampaikan teguran tertulis kepada partai politik yang masih saja tidak mengindahkan larangan perlibatan anak-anak. Harus diatensi karena memang anak-anak itu di bawah umur, dia bukan pemilih. Jadi sebenarnya kalau secara logika politik nggak ada kepentingan gitu. Ngapain aja anak-anak? Kalau KPAI itu kan menjadikan perhatian khusus ini. Kenapa anak-anak diajak? Karena berpotensi untuk terganggu psikologinya. Gitu. Karena psikologi anak-anak kan belum bisa langsung bersentuhan dengan politik praktis, belum saatnya gitu. Untuk menciptakan tahapan pemilu yang bersih, Bawaslu mengajak masyarakat mengawasi pelaksanaan pemilu dan tidak segan melapor jika ditemukan pelanggaran oleh peserta pemilu. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Badan Pengawas Pemilu menemukan sejumlah kepala desa di Kabupaten Lombok Timur turut mendaftar menjadi bakal calon legislatif pada pemilu 2024. Bawaslu mencatat 6 kades yang mendaftar, yakni Kades Loyok, Kades Tumbuh Mulia, Kades Dana Rase, Kades Lagi, Kades Korleko, dan Kades Bebidas. Keenam kades tersebut dipastikan mendaftar dan belum mengajukan pengunduran diri secara resmi kepada pihak terkait. Padahal aturan pemilu mengatur seluruh jabatan struktural formal di pemerintahan provinsi hingga desa harus ditinggalkan saat mendaftarkan diri mengikuti kontestasi politik praktis. Ketika proses
pendaftaran, surat pengunduran diri harus disertakan. Bagaimanapun itu bagian dari sesuatu yang tertera dalam peraturan KPU nomor 10 2023. Berapa temannya itu, Pak? Sampai saat ini yang kami pegang namanya Benim itu ada 6 orang, dan kami sudah koordinasi juga dengan Pak Kadis DPMD. Insya Allah Senin besok kami ingin mendapatkan SK mereka. Sementara Pemda Lombok Timur menyatakan baru menerima 3 surat pengunduran diri dari Kades yang mengikuti pemilu legislatif. Menyikapi hal itu, maka kami turunkan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan itu ditujukan kepada kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Bagi yang akan mencalonkan diri sebagai bacalek untuk segera menyampaikan surat pengunduran diri agar diproses SK pemberhentiannya oleh pejabat yang berwenang. Bawaslu mendesak para kepala desa yang mendaftar agar segera mengajukan pengunduran diri sebagai sikap kepribadian yang baik sekaligus sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat meminta seluruh calon legislatif berstatus ASN atau pejabat desa hingga daerah agar mengundurkan diri saat mendaftar menjadi bakal calon legislatif. Hal tersebut menjadi syarat wajib yang harus dipatuhi sesuai aturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. KPU memastikan ada sejumlah pejabat desa dan daerah yang turut mendaftar namun belum mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan sebelumnya. KPU mengimbau para ASN atau pejabat daerah agar segera mengajukan surat pengunduran diri maksimal tanggal 2 Oktober mendatang. Bahwa setiap pengajuan bakal calon yang apabila bakal calon itu adalah pejabat, entah itu kepala desa, kemudian bupati, termasuk juga perangkat desa, kemudian ada PUMD, BUMN, gitu ya, untuk menyerahkan surat pemberhentian, ya, sebelum tanggal 3 Oktober. Yang sekarang ini kan persyaratannya hanya pengajuan. KPU Kabupaten Lombok Barat mendata 18 partai politik sudah mendaftarkan bakal calon legislatif mereka hingga batas waktu tanggal 14 Mei dan tinggal menunggu verifikasi berkas pendaftaran sebagai penentuan lulus atau tidak menjadi bacalek. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.